Oke, sudah tampak slide saya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, jadi pada asuhan gizi pada epilepsi dan autisme ini, kalau epilepsi itu biasanya kalau teman-teman tahu nama lainnya itu kejang ayan gitu. Jadi yang dia tiba-tiba secara nggak sadar kejang-kejang dianya itu epilepsi nama secara medisnya. Kemudian autisme itu ya seperti anak-anak yang dengan apa namanya gangguan perkembangan. Ini beda dengan Down syndrome ya. Jadi kalau Down syndrome dan autisme itu berbeda. Biasanya kalau Down syndrome itu dia ada perubahan fisik. Kalau autisme itu biasanya dia fisiknya oke gitu, seperti anak pada umumnya, tapi perkembangannya itu berbeda pada anak umumnya. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan membahas dua hal, epilepsi dari definisi dan etiologinya, patofisiologi dan klasifikasinya, dan terapi gizinya epilepsi seperti apa. Yang kedua, autisme akan membahas definisi, etiologi, patofisiologi dan prognosisnya, pengobatan serta terapi gizinya. Oke, yang pertama adalah definisi dan etiologi dari epilepsi. Nah, teman-teman bisa melihat video ini dulu. Ya. Ayan atau epilepsi adalah penyakit kronis yang memiliki ciri khas berupa kejang kambuhan yang sering muncul tanpa penyebab. Sorry. Stop. Saya lupa nggak share sound-nya. Oke, sebentar ya. Oke. Selalu susah kalau ini. Ayan atau epilepsi adalah penyakit. Sudah dengar? Dengar nggak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Aduh. Bentar. Ayan atau epilepsi adalah penyakit kronis yang memiliki ciri khas berupa kejang kambuhan yang sering muncul tanpa penyebab. E untuk epilepsi. Kejang epilepsi terjadi karena adanya gangguan sistem saraf pusat atau neurologis yang menyebabkan kejang atau terkadang hilang kesadaran. Epilepsi biasanya melibatkan otak yang terpengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengaruh genetik, cedera pada kepala, kondisi otak, penyakit menular, dan gangguan perkembangan. Beberapa tanda dan gejala epilepsi yang paling umum berupa kebingungan sementara, bengong, kekakuan otot, dan gemetar atau kejang pada sebagian anggota tubuh atau keseluruhan. Jika ada orang di sekitarmu yang mengalami kejang ayan, secara perlahan baringkan orang tersebut dalam posisi miring dan taruh bantal atau sesuatu yang lembut di bawah kepalanya. Kemudian, buka rahangnya untuk membuka jalur pernapasan yang lebih baik. Segera cari bantuan medis jika mengalami kejang pertama berlangsung lebih dari 5 menit, tidak bisa sadar sepenuhnya, dan mengalami kesulitan bernapas saat kejang. Kunjungi link berikut ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke. Ya, itu informasi singkat ya terkait epilepsi. Oke, jadi secara definisi epilepsi itu biasanya ditandai oleh bangkitan atau seizure itu yaitu apa ya, kayak kejang yang berulang. Jadi bangkitan itu adalah kejang yang berulang atau seizure itu adalah kejang sebagai akibat dari gangguan fungsi otak. Jadi adanya lepasan dari muatan listrik yang nggak normal di dalam otaknya. Jadi kan otak kita itu sebenarnya mengandung listrik dia, muatan listrik. Gitu. Yang muatan listriknya itu berlebihan pada neuron-neuron di paroksimalnya dia. Nah, bangkitan dari epilepsi ini atau kejang epilepsi ini dia adalah manifestasi klinik dari bangkitan yang serupa, biasanya berlangsungnya mendadak, jadi orangnya pun nggak tahu kalau dia tiba-tiba kejang,
tapi sifatnya sementara gitu. Jadi tidak berlangsung ibaratnya sampai 1 hari full, itu enggak biasanya. Hanya beberapa menit atau berapa menit aja sih. Kalau sejam itu udah bahaya banget gitu. Oke, jadi epilepsi ini dikarenakan oleh 2 hal. Ada yang namanya epilepsi idiopati, jadi tidak tahu asal-usulnya kenapa ya. Bahkan udah dilakukan penilaian pun nggak tahu ini kenapa kok bisa muatan listrik di otaknya itu berlebihan. Kemudian ada epilepsi sekunder atau simptomatik, ini biasanya karena kerusakan otak akibat kekurangan oksigen atau cedera, atau adanya infeksi, tumor pada otak, serta ini toksik. Jadi biasanya epilepsi ini pernah tahu ya kalau anak-anak itu ketika dia demamnya terlalu tinggi, dia sampai dia kejang-kejang kayak gitu. Nah, seperti itu karena otaknya ketika dia posisinya demam, dia kekurangan oksigen sehingga dia mengalami kejang. Nah, seperti itu. Kalau orang toksik misalnya seperti obat-obatan atau alkohol. Jadi suka ya orang yang kelebihan alkohol atau keracunan alkohol, dia tiba-tiba kejang-kejang juga kayak gitu. Itu jenis epilepsi sekunder. Gitu. Apa keringatan? Oke, jadi ini patofisiologinya dan klasifikasinya dalam bahasa Inggris ya. Jadi semoga teman-teman mengerti, tapi saya akan mencoba untuk membantu mengartikannya. Epilepsy is a seizure disorder. So people with epilepsy have recurring and unpredictable seizures. A seizure is a period where cells in the brain, or neurons, are synchronously active, or active at the same time, when they're not supposed to be. Now, when I say neurons are active, I mean that they're firing, sending a message using electrical signals relayed from neuron to neuron. And if you look at a neuron under a microscope, each electrical signal that passes through it is really... Aduh, sorry. Bentar. Nggak mau jujur, jadi apanya? Kokomelon Kak Cid. Epilepsy is a seizure disorder. So people with epilepsy Netflix have level. recurring and unpredictable seizures. A seizure Netflix is a mau, period Dek? where cells in the brain, or neurons, are Netflix synchronously aja, Dek. active, or active at the same time, when they're not supposed to be. Now, when I say neurons are active, I mean that they're firing, or sending a message using electrical signals relayed from neuron to neuron. And if you look at a neuron under a microscope, each electrical signal that passes through it is really just ions flowing in and out through protein channels. The way this ion flow is controlled. Jadi itu tadi bentar. Saya kok. Oke. Saya share aja videonya biar bisa di pause. Bentar ya. Karena ini videonya sangat bagus. Jadi itu tadi apa namanya? Dia itu kok nggak bisa sih? Kok nggak keluar sih? Ini aja deh. Udah tampak belum ini videonya? Belum, Bu. Oh, belum. Oh iya, ini masih bentuknya ini sih. Nggak mau ya, keluar ya. Nah, ini. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Epilepsy means seizure disorder.
So people with epilepsy have recurring and unpredictable seizures. A seizure is a period where cells in the brain, or neurons, are synchronously active, or active at the same time, when they're not supposed to be. Now, when I say neurons are active, I mean that they're firing, or sending a message using electrical signals relayed from neuron to neuron. And if you look at a neuron under a microscope, each electrical Jadi ini adalah proses normalnya di otak kita ketika ada interaksi antara neuron ke neuron. Jadi ada tanda electricalnya kayak gitu. Jadi electrical sign-nya. signal that passes through it is really just ions flowing in and out through protein channels. The way this ion flow is controlled is through neurotransmitters, a type of signaling molecule, and receptors. Neurotransmitters bind to the Jadi ini ada Na+ sama Ca+, dia masuk ke dalam protein di otak gitu, terus dia mengeluarkan neurotransmitternya dan ditangkap oleh reseptor-reseptornya ini. Receptors, and basically tell the cell to either open up the ion channels and relay the electrical message, called excitatory neurotransmitters, or close the ion channels and stop the electrical message, called inhibitory. Oke, jadi ini dia kan ini masuk nih sinyalnya ini diterima, itu dia terbuka. Jadi dia membuka, ada istilahnya terbuka, ada istilahnya tertutup. Jadi ketika sudah cukup sinyalnya ini, dia akan otomatis tertutup. Neurotransmitters. During a seizure, clusters of neurons in the brain become temporarily impaired and start sending out a ton of excitatory signals over and over again. Oke, jadi ketika dia terjadi kejang, ini ada namanya pengeluaran yang terus-menerus. And these are sometimes said to be paroxysmal. These paroxysmal electrical discharges are thought to happen due to either too much excitation or too little inhibition, which are kind of two sides of the same coin, right? Oke, jadi biasanya kalau pada kejang ini ada dua, dia nggak bisa tertutup atau inhibitionnya itu mungkin terhambat atau sangat sedikit, atau dia pengeluarannya yang terlalu besar. Gitu. The main excitatory neurotransmitter in the brain is glutamate, and NMDA is the primary receptor that responds to glutamate by opening ion channels that let calcium in, a positive ion that tells the cell to send signals. Oke, jadi kalau dia terlalu banyak keluaran, ini biasanya dari glutamat ini, kemudian diterima oleh NMDA ini, nama reseptornya, di mana ada C2+ ini masuk ke dalam neuron. Gitu. Some patients with epilepsy seem to have fast or long-lasting activation of these receptors. On the flip side, the main inhibitory neurotransmitter. Jadi pada orang yang epilepsi, NMDA-nya ini dia aktifnya itu lama gitu. Nah, yang terjadi kalau dia is GABA, ini, which binds to GABA receptors that tell the cell to inhibit the signal by opening channels that let in chloride ions, which are negative ions that tell the cell to inhibit signals. Some patients with epilepsy seem to have genetic mutations in which their GABA receptors are dysfunctional, and so they aren't able to inhibit signals. Oke, jadi kalau too little inhibition, ini biasanya GABA reseptornya ini mengalami disfungsi. Jadi dia nggak berfungsi dengan baik, sehingga dia tidak mampu menghambat. In addition to potentially having a primary genetic cause, though, these receptors and ion channels might be affected by all sorts of things, like brain tumors, brain injury, or infection. Whether it's a decrease in inhibition or an increase in activation, when groups of neurons start firing simultaneously over and over, it's often noticed by others as obvious outward signs, like jerking, moving, and losing consciousness. Jadi kalau dia mengalami kejang atau terjadi hal seperti tadi ya, terlalu banyak keluaran atau tidak terhambat, dia akan memberikan tanda di luar seperti jerking, ini kayak kejang gitu. Terus moving itu dia berubah sampai berpindah-pindah gitu. Kemudian kalau losing conscious itu kehilangan kesadaran. But can also be subjective experiences that are only noticed by the person experiencing it, like fears or strange smells. It all depends on which neurons in the brain are affected. Oke, jadi sebenarnya itu tergantung kondisinya terjadi pada neuron sebelah mana. Jadi
kalau pada beberapa pasien itu dia ada yang terjadinya pada neuron yang menyebabkan dia ketakutan atau mencium sesuatu yang aneh gitu. People with epilepsy experience recurring episodes of some form of seizures, and we can start grouping the seizures by the region of the brain that's affected. When the affected area is limited to one hemisphere or one half of the brain, or sometimes even a smaller area like a single lobe, we call it a partial or a focal seizure. Jadi kalau terjadinya pada sebagian aja, misalnya otak kiri aja, atau otak yang bagian depan aja, atau bagian bawah aja, kanan aja, itu kejang parsial biasanya. These seizures can be subcategorized by whether someone remains conscious during the seizure, which is called a simple partial seizure, or whether someone has impaired consciousness during the seizure, which is called a complex partial seizure. Simple partial seizures typically affect a small area of the brain and can involve the person experiencing strange sensations like hearing or tasting something, but can also involve jerking movements in specific muscle groups if the neurons controlling those muscles are affected. If the jerking activity starts in a specific muscle group and spreads to surrounding muscle groups as more neurons are affected, it's referred to as a Jacksonian march. Ya, jadi partial seizure ini dibagi dua lagi, dia ada yang simple, ada yang kompleks. Jadi kalau misalnya yang simple itu dia biasanya masih sadar, dalam kondisi sadar. Kalau yang kompleks parsial itu dia udah nggak sadar. Jadi pada yang simple itu biasanya terjadi pada area yang kecil aja, dia itu ada gerakan kayak gerakan mendadak kayak gitu, tapi dia nggak sadar gitu. Atau mungkin sensasi yang aneh gitu, misalnya penciumannya atau indera perasanya kayak gitu. Nah ini tuh bisa juga jerkingnya ini tuh terjadi pada sebagian tubuh kayak gitu. Typically, the person is conscious, meaning that they're awake and alert, and will usually know that something's happening and will remember the seizure afterwards. Nah, orang-orang yang Complex partial seizures, parsial ini biasanya masih ingat dia mengalami apa gitu. on the other hand, involves losing consciousness completely or having impaired awareness and responsiveness, so they might not remember exactly what happened during a seizure. Now, in contrast to the partial or focal seizure, a generalized seizure is where both hemispheres of the brain are affected. Sometimes the seizure will start out as a partial seizure and then quickly develop into a generalized seizure. Oke, kalau ini sekarang adalah seizure generalized seizure gitu. Jadi ini terjadi pada seluruh bagian otak, tapi biasanya terjadinya sebelumnya itu dimulai dari parsial dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba ke generalized. And in those situations, it'd be called a secondary generalized seizure because a partial seizure came before it and was the primary event. Just like partial seizures, there are some subcategories of generalized seizures as well. One subtype is a tonic seizure, where the muscles all of a sudden become stiff and flexed. Ya, jadi ini kalau generalized seizure itu macamnya banyak. Yang pertama tonic, ini tiba-tiba tubuh menjadi kaku. Which can cause the patient to fall, often backwards. Jadi biasanya jatuhnya. On the flip side, though, they can be atonic as well, where their muscles suddenly relax and become floppy, which again can cause the patient to fall, but this time forward. Nah, terus ada atonic. Atonic itu jadi kalau tadi itu kaku, kalau ini tuh jadi kayak lemes lemir gitu. Jadi biasanya dia jatuhnya ke depan. Seizures can also be clonic, where they have violent muscle contractions, also known as convulsions. Tonic-clonic seizures are the most common generalized seizures, where patients experience a tonic phase where the muscles suddenly tense up, followed by a clonic phase where the muscles rapidly contract and relax. Myoclonic seizures are yet another type, and are short muscle twitches, sometimes just a single twitch, but sometimes many in a short amount of time. Finally, there are absence seizures, where the patients lose consciousness and then quickly regain consciousness, generally with the only outward sign being that the person looks like they spaced out. Like if they were walking, they'll suddenly stand still. Jadi kalau absence ini biasanya kayak orang yang tiba-tiba nggak sadarkan diri gitu. Jadi misalnya tiba-tiba jalan, terus dia tiba-tiba jatuh gitu. Jadi itu biasanya kayak kejang sesaat aja gitu. Space out. The key for all these is that they involve both hemispheres of the brain, and patients lose consciousness either briefly or for longer periods of time. If the seizures do last for a longer period of time, like over 5 minutes of ongoing seizures or having multiple seizures without returning to normal in between, then it's called status epilepticus.
And these are usually the tonic-clonic subtype of seizures, but it can also be caused by other types that don't involve convulsions. Jadi ada status-status epileptikus ya. Jadi kalau misalnya kejangnya itu lebih dari 5 menit, kemudian dia juga berlangsung terus atau tidak segera kembali ke normal, itu biasanya tonic-clonic namanya. This situation is considered a medical emergency and biasanya can be ini life-threatening if not treated penanganan immediately. secara medikal. Due to the severity of these seizures, patients are often treated acutely with benzodiazepines, Oke, jadi ini adalah nama obatnya, benzodiazepines. which help enhance the effect of the inhibitory neurotransmitter GABA. Following a seizure, sometimes patients experience certain symptoms, like confusion, called post-ictal confusion, which means after seizure confusion. Also, patients might experience paralysis that affects the arms or the legs, usually just limited to one side of the body. And this is known as Todd's paralysis or Todd's paresis, and can last for quite a while, on average about 15 hours. And usually it subsides by itself completely after 2 days. The precise mechanism. Jadi biasanya ada gejala-gejala yang dia itu terjadi setelah kejang. Jadi nggak ketika kejang udah normal lagi ya. Jadi ada yang namanya itu post-ictal confusion. Jadi biasanya itu ini itu kayak kebingungan setelah dia terjadi kejang. Kemudian ini biasanya paralyzed, jadi dia kekakuan pada tangan atau lengannya, biasa disebut Todd's paralysis. Jadi dan ini biasanya terjadi hingga 15 jam. Jadi emang tubuhnya nggak kejang tapi mengalami kayak kekakuan gitu. Atau hingga sampai 2 hari. Behind Todd's paralysis isn't currently well understood, but it's thought to be the result of temporary but severe suppression of activity of the area in the brain affected by the seizure. Typically, after a seizure is over, patients will have brain imaging techniques like MRI or CT scans, as well as an EEG or electroencephalogram, which detects electrical activity in the brain. EEG. With patients who've just started having seizures, brain scans are used to find out if there are any anatomical abnormalities, like brain tumors or abnormal blood vessels that could be causing the seizures, of which would be treated surgically. Because epilepsy can vary from patient to patient in the type, severity, and frequency of the seizures, diagnosis typically involves a variety of examinations and tests in combination with a thorough evaluation of their clinical history. Once epilepsy has been diagnosed, it's often treated with daily medication, the primary form of medication being anticonvulsants, of which there are a wide variety of options available that have different targets in the brain. So the choice is based on the specific needs of the patient, including factors like age, lifestyle, other health problems, and the category or subcategory of the epilepsy syndrome. Other treatment options include epilepsy surgery, where they'll remove what's thought to be causing the seizures, like a specific part of the brain or a tumor. Jadi treatmentnya itu bisa pakai obat-obatan. Ini variasinya banyak, sama tergantung kebutuhannya. Jadi dilihat usianya, jenis kelamin, pola hidupnya, misalnya dia merokok atau tidak, terus berat badannya juga. Nah, terus ada juga pengobatannya operasi gitu. Jadi misalnya untuk orang yang punya tumor otak ternyata ya, itu dia bisa langsung diambil untuk tumornya. Nerve stimulation might also be considered, where certain nerves like the vagus nerve are stimulated. Ada juga stimulasi dari sarafnya dia. Jadi treatmentnya berupa ya pengobatan saraf gitu. Which is thought to control seizures by influencing neurotransmitter release. Also, patients might adopt a ketogenic diet, which is a diet that forces the body to burn fat instead of carbohydrates, which produces ketone bodies, which are then used by the brain as an energy source instead of glucose. Although many hypotheses have been suggested for why this seems to reduce seizures for some patients, the exact mechanism isn't very well understood. Thanks for watching. Ya. Itu mari kita lanjut lagi ke slide. Oke ya. Ya, jadi itu tadi penjelasan ya kenapa terjadi epilepsi, terus klasifikasinya banyak, penyebabnya juga otaknya ternyata ada yang terjadi pada sebelah, pada seluruhan, dan yang lainnya. Pengobatannya sendiri tadi sudah disampaikan, jadi ada namanya obat anti epilepsi atau OAE. Biasanya ini adalah golongan benzodiazepin.
tadi yang disampaikan, atau pakai carbamazepin dan yang lainnya. Jadi dia itu bekerja pada sistem inhibisi. Jadi dia supaya GABA-nya ini itu bekerja kembali gitu. Jadi kan tadi GABA-nya mengalami disfungsi ya, kayak gitu. Jadi CL negatif ini dia akan ditingkatkan masukannya ke reseptor GABA. Oke, kita masuk ke terapi gizi. Jadi sebenarnya diet-diet yang kemarin beredar itu yaitu ketogenic diet ya, yang sempat viral sekali itu sebenarnya adalah diet untuk orang yang mengalami epilepsi, gitu. Nah, diperkenalkan pada tahun 1920 oleh Johns Hopkins Medical. Terus pada tahun 2006 itu ada meta-analisis. Di sana itu disampaikan ada 16 penelitian observasional yang diberikan diet ketogenik selama 6 bulan. Dan ini itu uji cobanya pada anak-anak. Dan hampir 60% dari anak itu mengalami penurunan kejang hingga 50% lebih. Gitu. Nah, diet ini itu merupakan diet tinggi lemak, proteinnya cukup, dan rendah karbohidrat. Jadi kalau misalnya yang lain diet ketogenik yang untuk penurunan berat badan itu diet tinggi lemak, tinggi protein ya, dan mungkin mengeliminasi karbohidrat gitu. Tapi kalau sesungguhnya diet ketogenik untuk epilepsi ini dia masih ada karbohidratnya meskipun dia rendah, dan proteinnya cukup, tidak terlalu besar. Tapi memang lemaknya tinggi. Tujuannya apa? Jadi dia ingin membuat tubuh ini dalam kondisi ketosis atau menghasilkan keton yang banyak sehingga energinya itu bukan dari glukosa tapi energinya itu dari zat keton. Nah, sayangnya saya sampai sekarang mencari bagaimana sih sistem kenapa bisa keton ini ketika dia jadi makanannya si otak gitu ya, atau jadi energi yang dipakai itu bisa menurunkan kejang. Itu memang belum ada mekanisme yang jelas. Ini saya pun masih mencari-carinya, tapi belum menemukannya sayangnya ya. Gitu. Tapi beberapa penelitian yang sudah menggunakan ini untuk epilepsi berhasil. Jadi diet itu kan sebenarnya ada 3 sumber nih energinya kita dari protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, protein ini gimana caranya di dalam diet ketogenik ini tidak dijadikan energi, tetapi yang dijadikan energi adalah lemaknya. Nah, energi dari lemak ini kan ada 2 nih jadinya, asam lemak dan zat keton. Zat keton inilah yang dipakai untuk otak untuk menjadi energi sehingga bisa mengurangi kejang pada epilepsi. Oke. Lemak sebagai sumber energi. Jadi kondisi metabolisme yang seperti ini itu menyerupai kondisi kelaparan. Jadi kalau misalnya teman-teman kelaparan ya, maka penggunaan lemak itu kan ditingkatkan. Penggunaan karbohidrat diturunkan supaya teman-teman nggak terlalu lemes berlebihan gitu ya. Dan level insulinnya juga menurun. Nah, asam lemak ini kan dipecah melalui proses beta oksidasi menjadi asetil-CoA, kemudian dikonversi oleh hati untuk menjadi zat keton. Kemudian ditransport ke otak sebagai alternatif energi. Di dalam kondisi ketosis, zat keton ini kan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, termasuk otak. Pada orang sehat, kondisi ketosis itu terkendali dalam batas yang normal. Tetapi pada orang yang diabetes, kondisi ketosis ini berbahaya karena zat keton itu kalau terlalu banyak tertumpuk dalam otak, dia akan menjadi toksik. Jadi perlu diperhatikan buat teman-teman untuk mungkin ada pasien yang epilepsi, tapi dia menderita penyakit riwayat DM, berarti diet ini tidak sesuai untuk untuk dia gitu, karena dikhawatirkan zat keton ini akan tertumpuk. Jadi biasanya yang bisa dilakukan itu ya tadi pengobatan, kemudian mungkin stimulasi saraf, dan mungkin kalau
dia diketahui punya tumor atau apa, bisa dilakukan pengangkatan tumor. Oke, jadi pelaksanaan ketogenik ini itu sebetulnya karena ini adalah suatu diet yang cukup berbahaya ya, karena tidak seimbang kan ya antara lemak, karbohidrat, dan protein. Jadi sebenarnya pelaksanaan diet ini itu harus dalam pengawasan, sehingga biasanya dilakukan di instalasi rawat inap atau epilepsi center, ya, karena dia butuh pemantauan kadar gula darah dan keton urin. Jadi kalau kadar gula darahnya terlalu rendah sekali, dia akan mengalami hipoglikemi. Kalau keton urinnya ini terlalu tinggi, berarti mungkin ada masalah pada ginjalnya dia, gitu. Jadi ini sebenarnya tidak bisa dilakukan pada weight loss ya, yang dia hanya dilakukan di rumah tanpa pemantauan dari tenaga kesehatan. Nah, jadi ketogenik itu sebenarnya punya rasio-rasio guys, gitu. Jadi dia itu bisa ditingkatkan bertahap setiap 3 hari tergantung responnya. Selama perawatan, dia itu selain kadar gula darah sama keton urin, dia juga dilihat asupan dan keluaran cairan, elektrolitnya, aktivitas kejang, dan pola buang air besar. Kenapa? Karena kan pada diet ketogenik ini biasanya dia kekurangan serat gitu. Ya. Oke, ini adalah evaluasi sebelum pemberian diet ketogenik. Banyak sekali. Jadi kalau ada orang-orang yang langsung melakukan diet ketogenik tanpa ada evaluasi terlebih dahulu, misalnya dari profil lipidnya, terus dari urinalasisnya, atau dari USG ginjalnya ternyata nggak baik, tapi dia justru melakukan ini, wah bisa bahaya. Jadi di jenis diet ketogenik ini ada beberapa macam. Yang klasik itu ya, lemaknya itu antara 85 sampai 90%. Jadi ini pakai persentase ya. 85 sampai 90%. Jenis lemaknya itu adalah yang long chain triglycerida. Jadi yang rantai panjang ya. Trigliserida rantai panjang, kemudian proteinnya 6 sampai 8% aja, karbohidratnya 2 sampai 4% saja. Nah, keterangannya di sini. Jadi rasionya itu 4:1 atau 3:1. Jadi lemaknya itu 3 lebih banyak dibandingkan non lemak. Jadi protein maupun karbohidratnya. Jadi memang rasionya lebih besar kalau untuk klasik ini. Namun kepatuhannya rendah, rasanya tidak enak, dan biasanya efek gastrointestinalnya dia akan mengalami konstipasi atau kesulitan buang air besar. Kemudian diet MCT atau medium chain triglycerida itu lemaknya 71%, kemudian proteinnya 10%, karbohidratnya 19%. Nah, ini biasanya penyajiannya lebih mudah, lebih fleksibel karena protein dan karbohidratnya lebih tinggi. Tapi pada 50% pasien itu biasanya dia mual, muntah, dan diare. Tapi hanya 50%. 50% lainnya masih tidak ada efeknya. Nah, terus ketogenik yang jenis lainnya adalah modifikasi Atkins. Ya, jadi modifikasi Atkins ini 60-70 itu lemak, 20-30 protein, 5 itu karbohidrat. Jadi ini mungkin mirip-mirip dengan diet ketogenik yang, kalau diet ketogenik yang biasa untuk weight loss itu bisa 50-50 antara lemak sama proteinnya. Jadi sebenarnya nggak masuk ke jenis diet ketogenik yang ini sama sekali ya. Nah, terus kalau yang ini itu keterangannya dia tidak ada restriksi kalori dan dukungan dietitian rendah. Karena protein yang ini ya, karena protein yang tinggi dan lemak yang tinggi itu biasanya loss follow up lah untuk dietitiannya. Kemudian ada juga jenis diet glycemic index. Ini untuk karbohidratnya itu hanya boleh yang glikemiknya rendah. Gitu. Ya. Efek sampingnya
jangka pendeknya itu adalah mengalami dehidrasi dan metabolic acidosis ringan. Karena kan dia lemak itu terpecah asam lemak dan keton. Nah, asam lemaknya kan juga tinggi, sehingga dia biasanya mengalami perubahan ya pada diri. Jadi mungkin dia bagi tubuhnya itu lebih terasa bilangnya itu kan kalau pH tubuh itu ada yang basah, ada yang asam gitu ya. Jadi tubuh ini akan lebih asam gitu. Kemudian mengalami hipoglikemi juga. Kalau untuk jangka panjangnya, biasanya ada masalah pada ginjalnya karena dia ekstra bekerja, mengalami konstipasi, defisiensi vitamin dan mineral karena yang dikonsumsi ya lemak. Lemak itu rata-rata bahan pangannya rendah vitamin dan mineral. Kemudian peningkatan kolesterol, pertumbuhan terhambat pada anak usia muda. Jadi ini sebenarnya kurang cocok untuk anak-anak. Dan penurunan densitas mineral tulang gitu. Ya, iya sih kalau misalnya dia hanya minum susu saja, oke mungkin ya. Tapi kalau misalnya tidak ditambah dengan vitamin yang lain dan mineral yang lain untuk densitas mineralnya, biasanya dia akan mengalami penurunan. Monitoring dan evaluasinya selama 6 minggu pertama, dilihat berhasil atau tidak. Kemudian setiap 3 bulan ini monitoring dilakukan setiap 3 bulan sekali sampai dietnya dihentikan. Nah, apabila kejang terkontrol pada beberapa bulan, dipertimbangkan untuk menurunkan atau menghentikan OAE, obat anti epilepsi, dan dilakukan pemantauan pada parameter laboratoriumnya. Oke, baik. Itu tentang epilepsi. Sebelum saya lanjut ke autis, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang epilepsi? Oke, baik, nggak ada ya. Oke, lanjut ke autis. Jadi autis itu sebenarnya dari kata autos atau diri sendiri dan isme yaitu aliran. Nah, jadi bisa diartikan bahwa ini itu adalah suasana atau kondisi di mana dia itu hanya tertarik pada dunianya sendiri. Istilah ini itu ditemukan oleh Leo Kanner tahun 1943. Dan autisme itu merupakan gangguan dalam perkembangan komunikasi, interaksi sosial, tidak dapat mengapati atau mengolah informasi. Jadi biasanya anak-anak dengan autisme ini mengalami kesulitan belajar. Dan gejala klasik itu dikelompokkan dalam 2 area anak autisme, seperti defisit dalam komunikasi atau pola perilaku yang berulang gitu. Jadi gejalanya itu biasanya dia minim komunikasi sosial dan perilakunya itu diulang terus-menerus gitu. Sampai dia bosen gitu. Jadi misalnya anak itu hari ini lagi suka main mobil gitu ya. Main mobil terus tapi sama gitu. Mobil di tempat yang sama dengan gerakan mobil yang sama dengan langkah-langkah yang sama kayak gitu. Nah, jadi autisme itu merupakan sejenis gangguan perkembangan ya. Dia itu mengakibatkan masalah komunikasi sosial, terus agresif hingga mungkin ke menyederhanakan diri sendiri. Jadi memang anak autisme ini kalau lagi jengkel gitu ya, dia itu cenderung akan melukai dirinya sendiri atau mungkin melukai orang lain juga. Kemudian dia sensitif terhadap penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau. Dan dia itu sering ada masalah kelakuan, jadi tantrum yang sangat berlebihan, yang nggak wajar lah ibaratnya. Ya, jadi ini kayak tidak mau berhubungan mata gitu. Ya, terus mana lagi ya? Mengulangi percakapan ini tadi,
dia benci perubahan. Jadi kalau misalnya dia nata mobilnya itu berbaris gitu ya, seperti parkir gitu. Kalau diubah aja, ini mobilnya diubah, ditukar gitu, dia akan langsung emosi. Gitu. Terus, nah, etiologinya ada banyak sebenarnya etiologinya itu. Yang pertama, faktor abnormalitas neurotransmitter. Jadi lagi-lagi terkait dengan saraf di otak. Nah, jadi kita mulai dari serotonin. Jadi serotonin itu bertindak sebagai faktor trofik atau diferensiasi. Biasanya serotonin itu ada di otak dan menjadi neurotransmitter. Kadar serotonin pada anak-anak itu lebih banyak daripada dewasa. Tapi pada anak-anak yang atau orang dengan autisme, dia itu ternyata serotoninnya itu masih lebih tinggi gitu. Jadi bukan anak sih, orang dewasa yang punya riwayat autisme biasanya serotoninnya itu lebih tinggi dibandingkan dewasa pada umumnya. Nah, kenapa kok bisa lebih tinggi? Kemungkinannya karena adanya cacat pada gen yang menghasilkan serotonin protein. Atau bisa juga karena kelainan metabolisme, dikarenakan adanya penipisan triptofan. Nah, jadi penyebabnya serotonin ini lebih besar pada orang-orang autisme itu banyak hal ya. Sehingga obat dengan serotonin selektif reuptake inhibitor itu mampu menurunkan gejala pada setengah pasien autis. Jadi kalau anak autis diberikan obat ini, biasanya dia agak lebih kalem gitu, nggak cepat emosi. Tuh. Itu tadi neurotransmitter, ini abnormal pada metabolisme. Jadi ini berdasarkan beberapa hasil penelitian ya yang dilihat pada anak autisme, bahwa orang dengan autisme itu memiliki kadar asam urat yang tinggi dalam urinnya. Nah, ada juga karena magnesium yang rendah. Magnesium yang rendah ini ternyata juga bisa mempengaruhi sikap apatis dan mudah tersinggung. Jadi kalau misalnya teman-teman atau saudaranya atau temannya itu ada yang sifatnya apatis atau mudah tersinggung, bisa jadi dia kekurangan magnesium. Jadi kasihlah asupan magnesium ya. Atau juga asupan tinggi B6. Jadi B6 ini tidak CS lah, dia nggak sahabatan sama magnesium. Jadi dia harus diturunkan vitamin B6-nya supaya magnesiumnya lebih besar untuk terserap dalam tubuh. Nah, ada juga karena kemungkinan masalah detoksifikasi pada anak autis oleh paparan. Jadi seperti produk-produk susu dan gandum. Kemudian ini ada zat opioid ya. Opioid itu dia ditemukan 80% pada urin anak autis. Nah, konsekuensinya itu Jadi opioid ini adalah konsekuensi dari pemecahan protein yang tidak sempurna. Jadi tubuh kita kan kalau misalnya memecah gluten dan kasein ya sudah terpecah gitu ya. Tapi kalau tidak terpecah dengan sempurna, dia akan terbentuk opioid ini. Sehingga dia akan menyebabkan kebocoran usus. Jadi seperti apa kebocoran usus? Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah partikel-partikel pemecahan makanan ya, atau racun-racun yang ada lah gitu. Nah, kalau misalnya saluran pencernaan kita normal, ini itu akan tertutup. Jadi dia itu hanya akan masuk partikel-partikel yang sangat kecil dan itu sehat untuk kita. Tetapi kalau misalnya dia mengalami kebocoran usus, toksin-toksin, partikel-partikel yang besar itu akan mudah masuk. Sehingga dia akan menginfeksi saluran pencernaan kita atau peredaran darah kita. Karena ya ini yang gede-gede masuk semua nggak bisa dicerna kan, seharusnya yang dicerna proses pencernaan di sini, tapi dia masuk ke pembuluh darah sehingga dia bersama pembuluh darah beredar ke seluruh tubuh,
akan menginfeksi bagian organ yang lain hingga ke otak. Jadi ini efeknya ke otak juga. Oke, kemudian faktor genetik. Jadi sebenarnya faktor genetik ini masih simpang siur. Oke. Nah, kemungkinan itu ada mode transmisi genetik yang berbeda atau disebut gangguan ganda. Apalagi ya. Oke. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti keracunan timbal dan merkuri, konsumsi alkohol pada ibu, penyalahgunaan obat dan merokok, paparan asam valproata atau thalidomide pada awal kehamilan, dan adanya anoksia praperinatal gitu. Jadi ini adalah praktek pemotongan tali pusar segera setelah melahirkan sebelum mereka mengambil nafas pertama mereka. Jadi ini apa ya? Akhirnya si anak ini tidak mendapatkan nafas pertama mereka gitu ibaratnya. Dan jenis infeksi virus. Nah, faktor virus juga bisa seperti virus-virus jamur, rubella, herpes, keracunan makanan, itu akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan sel otak anak dalam kandungan. Kemudian fungsi otak bayi terganggu, terutama bagian fungsi pemahaman, komunikasi, dan interaksi. Dan jika hal ini terus-menerus terjadi, fungsi otaknya terus-menerus terjadi, maka akan merusak pembentukan sel otak dan tidak memperoleh kemajuan perkembangan. Gitu. Ada pula faktor vaksinasi. Ternyata ini ya, faktor vaksinasi itu untuk MMR itu ada zat pengawetnya dia yang bertanggung jawab terhadap kejadian autisme, tapi tidak perlu khawatir. Jadi cara amannya itu dia menunggu mencapai 3 tahun untuk memastikan bahwa tidak ada kemunculan autisme dan diberikan terpisah gitu. Atau yang tidak mengandung ini imerosal ini zat pengawetnya ini. Oke, patofisiologinya itu ada pengaruh genetik. Jadi kan tadi salah satu penyebabnya adalah genetik ya, faktor genetik. Itu biasanya saudara yang memiliki saudara dari keturunan autis memiliki resiko lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada saudaranya yang mengalami autis, mungkin nanti saudaranya yang lain juga memiliki resiko yang tinggi juga gitu. Terus apa ya hal penting yang di sini? Oke, ya ini kelainan pencernaan pada autisme. Jadi kelainan pada gastrointestinal itu dia akan meningkatkan keparahan dari perilaku autisme. Jadi kalau kita tahu ya salah satu fungsi GI kan memecah struktur partikel kecil dengan mengubahnya menjadi molekul yang terkecil. Nah, bahan yang dicerna ini kan diserap oleh permukaan. Kemudian banyak sekali studi yang menyampaikan bahwa saluran pencernaan ini erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, karena autisme ini dia punya masalah pada lambungnya, pada saluran pencernaan, leaky gut. Jadi biasanya pada anak-anak autisme ini akan mengalami infeksi pada saluran pencernaan dan diare serta kekebalan tubuh yang tidak seimbang karena ada masalah pada GI tract-nya tadi. Kemudian ketidakseimbangan sistem imun. Jadi prognosisnya ini ya. Nah, jadi ada di otak itu namanya blood-brain barrier. Fungsinya itu berubah pada anak autisme karena ada peradangan neurologis, disfungsi kekebalan tubuh, dan peningkatan sitokin inflamasi pada otak. Jadi biasanya pada anak-anak autisme ini juga mengalami gangguan autoimun. Banyak kali ya.
Oke, kita langsung ke pengobatannya. Jadi pengobatannya ada banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, tapi yang perlu diperhatikan efek samping dari depresan selektif serotonin ini, dia mengalami gangguan pada GI-nya, mual, muntah, diare, sehingga beresiko asupannya inadekuat. Nah, tapi ini hanya berlangsung sementara, sehingga mungkin perlu diberikan makanan selingan. Untuk terapi gizinya, nah sebelum kita ke terapi gizinya, jadi ini mungkin kita perlu perhatikan ada hal-hal kenapa ini anak harus diet itu, gitu ya. Jadi ada namanya itu enzim, sorry ini enzim ya, pakai Z mestinya. Enzim DPP4 atau dipeptidyl peptidase. Dia itu adalah pemecah gluten dan kasein. Ya. Nah, merkuri dalam tubuh itu menyebabkan DPP4 ini tidak berfungsi. Akibatnya, gluten dan kasein kan tidak bisa tercerna dengan baik. Sehingga dia akan tertumpuk dan terakumulasi. Ingat tadi ada namanya zat opioid ya. Nah, selain zat opioid, jadi zat opioid itu dia kandungannya ada molekul peptida kaseomorfin dan gluteomorfin. Ya, ada molekul inilah kalau terlalu banyak gluten dan kasein yang tidak tercerna. Nah, kaseomorfin dan gluteomorfin ini kan diserap nih dalam saluran cerna, sehingga dia Jadi anak autis kan dia mengalami peradangan nih, mengalami inflamasi karena apa namanya leaky gut ya, karena leaky gut itu. Nah, sehingga pada anak autisme yang mengalami peradangan, ini tadi itu diserap dalam saluran cerna, masuk ke otak, di dalam otak dia itu si orang dua ini, kaseo sama gluteo ini bertindak sebagai neurotransmitter palsu dan dia berikatan dengan reseptor morfin. Akibatnya apa? Akibatnya penderitanya itu dia jadi nggak peduli, cuek, apatis, mengalami gangguan perilaku, kayak gitu. Sehingga itulah kenapa untuk terapi gizi autis ini adalah bebas gluten dan bebas kasein. Nah, tujuannya untuk mencapai dan mempertahankan status gizi normal, tujuan asuhan gizinya, dan mengatasi gejala dan tanda autistik. Prinsipnya ini ya, dia diet gluten free, kasein free, GFCF. Dan diet eliminasi untuk anak yang memiliki alergi dan intoleransi. Jadi kalau misalnya ada yang alergi kacang, ya jangan dikasih kacang. Kalau alergi susu, ya jangan dikasih susu. Gitu. Susu ada kaseinnya, Ding. Oke, syaratnya, jadi yang pertama karbohidrat. Ini karbohidrat itu kebutuhannya tidak ada perbedaan dengan anak normal, tetapi perlu diperhatikan kandungan protein glutennya. Jadi untuk tepung, untuk tepung terigu dan olahannya itu tidak boleh diberikan. Jadi diberikan tepung dari ubi kayu, dari sagu, dari tepung-tepung apa ya, banyak sih tepung umbi-umbian yang lain ya, dia kan tidak mengandung gluten. Untuk protein, diberikannya cukup, sama seperti anak normal yang lainnya. Kalau protein yang perlu diperhatikan itu kaseinnya. Jadi untuk makanan yang mengandung kasein seperti keju, es krim, yogurt, pokoknya yang olahannya susu itu tidak boleh. Untuk lemak, sesuai kebutuhan, kita sih menganjurkannya hindari lemak jenuh. Ya, ada minyak, bisa pakai minyak jagung, minyak zaitun, VCO itu jenuh enggak kayaknya. Ya, VCO itu enggak jenuh. Kelapa ya, bukan kelapa sawit, kelapa. Oke, kemudian seratnya ini bisa 3-5 porsi sehari. Ini tergantung kebutuhan juga sih. Kemudian pilih makanan yang tidak mengandung food aditif
Jadi karena food additive ini dia mengandung fenol, sehingga perlu sulfur kan untuk memecah fenol. Dan sulfur ini adalah inhibitor yang kuat pada diperlukan untuk prosesnya. Oke, jadi kalau misalnya si anak dikasih makanan yang food additive, dia akan menggunakan sulfur dalam tubuh untuk memecah fenol. Padahal sulfur itu adalah diperlukan sekali untuk proses detoksifikasi pada hati. Jadi si sulfur itu kayak salah sasaran, dia bukan membantu proses detoksifikasi, tapi justru memecah fenol. Kemudian pertimbangan penggunaan suplemen untuk membantu pertumbuhan, detoks, imun, dan yang lainnya. Hindari junk food, karena rata-rata junk food itu juga sering mengandung gluten dan asam lemak jenuh. Terus kalau anaknya itu penyebabnya adalah karena jamur ya mengalami infeksi jamur, maka perlu diet anti jamur, yaitu seperti yang dia itu pakai ragi, jadi pakai bahan pengembang seperti roti, pastry, terus jamur-jamuran atau makanan fermentasi macam tempe, itu pun juga nggak boleh karena kan dia ada jamurnya di sana. Oke, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan lupa absen ya. Saya sudah buka absennya, Mas. Oke, sudah. Ibu, Ya. Desi mau nanya, tadi kan di penjelasan Ibu kan kalau misalnya anak autis itu dihindari untuk pemberian gluten dan kasein. Dan Desi juga udah pernah baca buku terkait tentang itu. Jadi Bu, kalau misalnya anak autis berarti lebih baik diberi susu soya ya Bu daripada susu biasa. Ya, jadi susu-susu yang bukan dari hewani sih. Karena susu yang dari hewani itu rata-rata semua mengandung kasein, baik susu sapi, susu kambing, susu kerbau. Jadi mungkin bisa diganti, kita bilangnya bukan susu sih, sebenarnya kayak sari kedelai, kemudian sari almond, jadi susu almond itu, atau sari beras, atau susu beras itu, gitu. Jadi lebih baik diberikan itu untuk anak autis, gitu. Semoga menjawab, Des. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, untuk kasus epilepsi dan autis sudah saya sampaikan di Sikda, termasuk pembagian kelompoknya. Nanti di sana ya, jadi misalnya kelompok ini sama kelompok ini kasus apa, kelompok ini sama ini kasus apa, gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau sekiranya ada yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi, silakan bisa jawab saya. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.